Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan dari Pak Ateng tentang membedakan antara kesadaran jiwa dan kesadaran akal. Ya, ini gimana membedakannya? Jadi begini Pak Ateng, dan ini juga mudah-mudahan menjadi pembelajaran juga untuk teman-teman yang lain ya. Jadi apapun pertanyaan, lebih baik itu kita buat audio, karena biar lebih jelas apa yang hendak ditanyakan itu. Kalau lewat audio lebih jelas dan tepat sasaran, ya kan, jadi kita tahu arahnya kemana. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjawab, bisa terpahamkan lah. Jadi saya mau menjelaskan apa 4 kesadaran. Kesadaran apa yang saya pahami, ini versi saya, makanya kita juga kalau tanya sama orang lain nanti beda lagi versinya. Jadi kita cari saja mana yang cocok, mana yang nyaman, mana yang masuk di akal kita ya. Kalau ditanyakan kepada saya jawab begini, tapi kalau ditanyakan lagi kepada yang lain bisa jadi berbeda. Jadi nggak apa-apa, kita cari referensi dari mana aja, kira-kira yang masuk di kita ya berarti di situ rezeki kita. Jadi saya mau membahas 4 kesadaran. Tingkatan kesadaran itu ada 4. Yang pertama, kesadaran jasad. Yang kedua, kesadaran jiwa. Yang ketiga, kesadaran ruh. Dan yang keempat, kesadaran Allah. Ya. Jadi ada 4 tingkat kesadaran. Kesadaran jasad yang mana bang? Ya kita semua udah tahu lah kesadaran jasad. Kena puntung rokok aja kulit kita, tangan kita langsung melompat gitu kan. Ya itu namanya sadar jasad. Yaitu yang berkaitan dengan jasad kita. Apalagi contoh yang lain, ya ini kita akan contohkan dengan perjalanan DN. Saya udah ber-DN bang 30 menit. Lalu dalam 30 menit itu apa yang didapat? Ya nggak dapat apa-apa bang, nggak ada rasa apa-apa. Cuman saya terganggu, kaki saya sakit. Ya berarti masih di kesadaran jasad. Ya. Kalau kita masih berkaitan dengan jasad, itu namanya kesadaran jasad. Apa saja dalam ber-DN, kaki kita sakit. Terlalu lama duduk timpu, kakinya sakit. Atau digigit nyamuk, kita terganggu, kaki juga sakit. Apa? Kita juga merasa gatal, ya kan? Ketika digigit nyamuk, risih, merasa gatal. Itu masih kesadaran jasad. Ya, masih tingkat dasar, tingkat awal. Lantas tingkat selanjutnya bang, kesadaran jiwa. Disinilah kita akan mengenali yang namanya jiwa, diri, nafs. Jiwa ini adalah wilayah penyaksi. Dia yang menyaksikan, dia yang merasakan. Contoh, ketika digigit nyamuk, sebenarnya ya si penyaksi itu jiwa, cuman masih bersangkut paut sama jasad. Kalau kita mau pikir-pikir di mana letaknya gatal, ya kan? Jiwa itu yang merasakan gatal. Ya. Jadi itu kita masih berkaitan sama jasad. Jiwa inilah si penyaksi. Tapi kita yang makna kesadaran jiwa itu yang menyaksikan yang di dalam, bukan lagi menyaksikan di luar. Ya. Contoh kayak Pak Ateng tadi bilang, bang saya melesat bang. Coba saya lihat, baca lagi.
Saya melesat, kita memanggil-manggil Allah. Dan di situ ada yang melesat terbang ke atas. Lalu akal bilang jiwanya sudah terbang gitu bang. Jadi yang mengikuti daya itulah jiwa ya. Itu masih di wilayahnya wilayah di dalam. Terus yang bicara itu siapa? Itu namanya pikiran. Ya. Jadi yang dibilang akal pikiran itu sebenarnya masih berkaitan sama otak kita, masih berkaitan sama wilayah jasad, belum masuk ke wilayah spiritual. Sebenarnya pikiran itu sudah masuk di spiritual, cuman itu belum betul lepas kita kepada jiwa. Jadi pertama kesadaran jasad, kaki kita sakit, apalagi terasa gatal, apalagi mungkin kita merasa tertarik, merasa mendongak atau merasa daya sujud, itu masih di jasad ya, yang rasa itu di jasad. Tetapi kita di dalam ini mikraj, di dalam ini ke Allah. Itu namanya kesadaran jiwa. Jiwalah yang berjalan, jiwalah yang mikraj, jiwalah yang berzikir ya. Jadi itu ada dua kesadaran. Pertama jasad, yang kedua jiwa. Yang kesadaran ketiga ruh. Apapun daya di dalam zikir nafas, ketika teman-teman merasakan melesat ke atas, saya bang terasa terangkat bang, saya merasa kayak terbang, saya merasa kayak melesat, itu ruh ya. Itulah yang dikatakan kesadaran ruh. Dengan ruh itulah kita kembali dan pulang kepada Allah. Dengan ruh itulah kita ditunjukkan jalan menuju Allah. Jadi kalau nggak ikut daya ya nggak akan sampai kepada Allah. Ya, nggak akan sampai. Makanya di sini sangat pentingnya kita memahami daya ini. Karena apa? Kita berzikir nafas kalau nggak paham daya nggak akan sampai, nggak akan wusul kita kepada Allah. Jadi dengan daya inilah kita istilahnya kendaraan jiwa itu. Jiwa ini butuh kendaraan. Kendaraannya apa? Ruh tadi atau daya tadi. Dengan daya itulah kita menuju kepada Allah. Nah, di tingkat yang terakhir kesadaran kepada Allah, disitulah kita itu berinteraksi atau berhadapan langsung dengan Allah. Itu sudah ke tahap usul sampai, tapi itu butuh proses, butuh latihan ya. Ketika kita merasakan, aku kok merasakan Allah itu dekat ya, seolah-olah aku berhadapan sama Allah, itu usul namanya, ada interaksi kita. Itulah kesadaran kepada Allah. Nah di tahap itu barulah kita mencapai yang namanya fana. Kita akan mencapai kefanaan diri. Nggak ada lagi diriku. Diriku sirna, diriku hilang. Lantas di mana diri kita? Bukan diri kita hilang. Karena begitu fananya kita kepada Allah sehingga diri kita ini seolah-olah nggak ada. Padahal diri ada. Cuman yang kita saksikan hanya Allah saja. Ya. Itulah yang dikatakan zikir tertinggi. Zikir tertinggi itu apa? Kalimat thayyibah. Ya. La ilaha illallah. Apabila kita sudah mentiadakan apapun kecuali hanya Allah saja yang ada. Bahkan diriku pun tidak ada. Lah, hilang. Tidak ada. Nah, kalau bisa mencapai ke tahap itu, itulah yang dikatakan sadar Allah. Jadi jangan dianggap sadar Allah ini kalimat yang sepele. Ini makom tinggi sadar Allah ini. Hanya ada diri yang sadar menyaksikan Allah. Hanya ada diri yang sadar
menyadari Allah. Bahkan diri tidak ada lagi. Ya. Di situ tidak ada lagi diri. Bukan berarti hilang. Ibarat kata ketika kita itu mengintip di sebuah lubang, kita bisa melihat dinding sebelah. Ya. Tapi diri kita nggak bisa kita lihat lagi. Ya. Ambil kita lubangi dinding, kita ngintip ke kamar sebelah. Di situ kita menyaksikan luas melalui lubang yang sangat kecil. Tetapi kita hanya bisa melihat yang di sebelah sana, diri kita nggak bisa kita lihat. Itulah gambaran fana. Itulah gambaran sirna, lebur. Ya, nggak ada lagi diriku. Bukan berarti diri kita hilang, tapi karena kita sudah melihat ke sana, diri nggak ada lagi. Jadi keempat itu kita harus paham. Dalam berzikir napas kita itu sudah di mana. Kadang kita masih di jasad aja, masih kesadaran pertama, kesadaran paling bawah. Masih sakit kaki kita, masih gatal kita, masih risih kita duduknya, belum nyaman. Sudah kita hentikan. Ya, itu berarti masih di kesadaran jasad. Nah, apabila kita naik lagi ke level 2, kesadaran yang tingkat 2, di situ kita masuk di kesadaran jiwa. Nah, kesadaran jiwa ini baru bisa melihat yang gaib. Ya. Disitulah bisikan setan kita bisa dengar. Bisikan pikiran kita bisa dengar. Jadi yang Pak Ateng bilang tadi itu pikiran. Ya. Bukan kesadaran akal, tetapi kesadaran jiwa yang menyaksikan pikiran. Di situ bisikan kita. Contohnya dalam DN, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar pikiran itu bicara. Contohnya bagaimana? Kita lagi ber-DN, tiba-tiba teringat itu duniawi kita. Kenapa ya bang? Saya dalam berzikir napas kok macam-macam yang muncul ya. Mikirkan ini, mikirkan itu, berkelana kemana-mana pikiran kita. Situlah kita itu ketika mencapai ke frekuensi ketenangan yang sangat dalam, di situ pikiran kita bisa dengar. Ya. Di situ kita menyaksikan. Nah, kalau kita sudah kenal diri, barulah kita bisa menyaksikan yang goib-goib. Tergantung kalau kita bilang tergantung wadah kita atau fashion kita. Makanya orang yang kalau kita bilang suka main di dunia jin, ketika dia masuk ke jiwa itu, ke kesadaran jiwa, yang dia lihat antu blau semua. Melihat ini, melihat itu. Ya karena apa? Passion dia di situ. Kegemaran dia di situ, kesenangan dia di situ. Bahkan ada juga orang yang senang dengan wali-wali Allah. Kisah-kisah wali dia senang. Dengar ceramah tentang wali dia senang. Ketika dia masuk ke jiwa, wali muncul. Padahal belum tentu itu wali. Itulah pikiran yang mewujud, ilusi yang menciptakan dunia baru. Ya. Makanya saya bilang, apapun yang kita nampak, apapun yang kita temui, abaikan. Di situ kadang kita tertipu. Jadi udah naik kita kan ke kesadaran jiwa. Di situ kita bisa mendengar pikiran, bisa mendengar nafsu, bisa mendengar ego, bisa mendengar bisikan setan, macam-macam. Ya kalau di badan nih banyak antu belau, ya setan yang muncul, macam-macam dia bisikin. Nah, kalau egonya masih kenceng, masih tinggi egonya, di situ ego muncul. Contohnya apa? Sudah, nggak usah lama-lama kok DN. Udah sakit kakimu itu. Padahal kita sudah tahu kaki kita sakit. Kita udah rasa kaki kita sakit, tapi dia bisikin lagi. Ngomong lagi dia.
Akhirnya apa? Zikir nafas kita hentikan. Ada juga yang digigit nyamuk, gatal itu kan, udah garuk aja katanya. Nggak tahan kita gatal ya, garuk kita. Akhirnya apa? Kembali lagi kita ke jasad. Udah masuk kita di jiwa, gara-gara kita nggak tahan gatal itu kita garuk pula. Masuk lagi kita kesadaran jiwa, kesadaran jasad. Jadi itu ada 4 step itu. Nah, ini saya buka aja, ya. Jadi udah masuk nih di jiwa, disitulah kita bisa menyaksikan yang gaib. Di situ kita akan kenal, oh ini diriku yang sebenarnya. Dan di situ kita bisa mendengar nafas kita berzikir sendiri. Iya benar bang, nafasku zikir sendiri dia. Masuk dia sebut hu, keluar dia sebut Allah. Lantas yang berzikir itu kok banyak, ya. Darah, nadi, jantung, urat saraf kita itu semua berzikir. Bahkan kita bisa mendengar itu kayak pasar bergemuruh, itu satu kayak jutaan suara itu berzikir itu. Nah, kapan kita bisa mendengar itu? Apabila sudah masuk di kesadaran jiwa, baru bisa mendengar. Nah, bagi yang banyak hantu belau ya macam-macam lah hantu belau yang datang, hantu belau yang bisikin, macam-macam itu. Nah, ditawarkan ini, ditawarkan itu, ya kan? Jangan tertipu kita. Nah, sudah masuk kita di kesadaran jiwa, di situ baru naik lagi di kesadaran ruh. Disitulah yang dikatakan daya. Di situ teman-teman merasakan tenang, tapi kita tenangnya itu melesat, naik, ya, lepas ini dari jasad ini. Tapi ada sebuah perjalanan yang kita ngikutin daya itu namanya kesadaran ruh. Melalui ruh itulah kita kembali menuju Allah. Melalui ruh itulah kita kembali ditunjukkan jalan, dan dialah yang menuntun kita menuju Allah. Makanya bagi orang yang mengamalkan zikir nafas, kalau nggak paham daya nggak akan sampai kepada Allah. Kita tekankan aja ini, ya. Banyak orang di sini, bang saya nggak ada daya bang, ya karena apa? Belum paham daya itu. Jangan dianggap sepele daya ini, penting mempelajari daya ini, ya. Nah, sudah kita ikuti ruhnya, ya kalau saya bilang itulah buraq. Ilustrasinya ya, Rasulullah Mi'raj naik buraq, ya kita juga naik buraq. Buraqnya apa? Itulah dayanya. Ketika kita melesat, kita diperjalankan, kita naik ke atas, atau kita mengikuti suatu daya, nah di situ ibaratnya kita naik buraq. Nah, ketika sudah betul-betul hampir sampai kepada Allah, ya di situ buraq itu kita tinggalkan, atau daya ruh itu kita tinggalkan. Di situ baru kita mencapai yang namanya kefanaan. Di situ kita baru wusul. Di situ baru sirna, nggak ada lagi diri kita. Di situ kita baru mencapai yang namanya zikir tertinggi, la ilaha illallah. Tiada apapun kecuali hanya Allah, ya. Itu maknanya dalam itu la ilaha illallah. Jadi dibilang kenapa zikir tertinggi itu la ilaha illallah, bukan sebutannya la ilallah, tapi perjalanan kita itu bisa nggak kita mencapai ketika semuanya tiada, yang ada hanya Allah. Kalau kita bisa mencapai itu baru usul. Ya, jadi bagi teman-teman yang lain, kalau betul sungguh-sungguh mau belajar, ceritakan pengalaman, ya, ceritakan pengalamannya, biar kita tahu sampai mana sih kalian, udah di tahap mana. Karena kalau kalian nggak pernah cerita, ya kita nggak tahu juga cuman kita mau arahkan, ya. Jadi dipahami tadi 4 kesadaran: jasad, jiwa, ruh, Allah. Banyak para pengamal zikir nafas itu masih tahap jasad, baru kesadaran jasad, belum masuk jiwa sudah nggak tahan dia.
ya. Jadi semua itu butuh keistiqomahan dan lelaku yang sungguh-sungguh, baru kita bisa mencapai itu. Jadi nggak sembarangan, jangan dikira enteng. Sebenarnya enteng, cuma jangan dienteng-entengin. Semua tergantung kesungguhan kita. Bagi teman-teman yang ketika berzikir nafas, bang saya rasakan daya kencang bang, nah, itu sudah ruh itu, ya, sudah ruh, kesadaran ruh. Nah, tinggal kita betul nggak kita sampai kepada Allah. Ya, sebenarnya kalau mau dibuka ini panjang nih, cuma ya pelan-pelan aja. Saya lihat dulu perjalanan teman-teman seperti apa, ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan pelajaran bagi yang lain. Bagi yang masih main-main belajar DN-nya, ya mudah-mudahan jadi tamparan, ya. Biar sadar, biar berubah, biar sungguh-sungguh. Jadi itu versi saya. Kalau tanya lagi di tempat lain, ya mungkin beda lagi, ya. Versi saya seperti itu. Mana yang cocok bagi teman-teman? Kalau cocok ini penjelasan saya, ya terima. Ya, kalau ditanya tempat lain gimana? Ya kita bandingkan aja, mana yang enak, mana yang cocok, ambil. Kalau bingung ya nggak usah. Mudah-mudahan ini nggak bingung lah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.